Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Supriyanti dari kelas C3 Manajemen dengan NPM 10120028. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester mata kuliah perilaku organisasi. Di sini saya akan menyampaikan tentang hasil analisis terhadap perilaku setiap individu dari sebuah organisasi perusahaan yang dimana saya menganalisis ada beberapa individu dari organisasi ini. Sebelum ke analisis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu dasar-dasar perilaku individu. Dasar-dasar individu. Dasar-dasar perilaku individu adalah karakteristik pribadi yang dapat diperoleh dalam berkas personalia dari seseorang karyawan seperti usia, jenis kelamin, status kawin, dan juga jumlah tanggungan dan masa kerja. Lalu ada nilai dan sikap. Nilai. Nah, nilai sendiri adalah keyakinan mendasar bahwa suatu cara bertingkah laku atau tujuan akhir tertentu lebih disukai secara personal atau sosial daripada cara bertingkah laku dengan tujuan akhir yang berlawanan. Lalu ada tipe-tipe nilai. Nah, nilai ini mempunyai dua tipe, yaitu yang pertama ada nilai terminal yang tujuan akhirnya ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Lalu yang kedua, nilai-nilai instrumental, cara-cara untuk mencapai nilai-nilai terminal itu. Lalu ada sikap. Sikap adalah evaluative statement atau judgment tentang objek, orang, atau peristiwa. Nah, ada tiga tipe sikap, yaitu yang pertama ada kepuasan kerja, kedua keterlibatan kerja, dan yang terakhir komitmen organisasi. Lalu ada kepribadian dan emosi. Kepribadian adalah keseluruhan cara yang digunakan oleh seseorang dalam bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Lalu emosi. Nah, terdapat tiga istilah yang berkaitan dengan emosi, yaitu yang pertama ada affect, nah yaitu rentang perasaan yang dialami seseorang. Lalu ada emotion, nah yaitu perasaan mendalam atau intens yang diarahkan kepada seseorang atau sesuatu. Ketiga ada mood, yaitu perasaan, kesadaran diri yang cenderung kurang mendalam ketimbang emosi dan tanpa stimulus kontekstual. Terdapat 5 dimensi kecerdasan emosi. Yang pertama ada kesadaran diri, kedua kelola diri, ketiga motivasi diri, dan keempat empati, dan kelima keterampilan sosial. Lalu persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi adalah suatu proses yang digunakan seseorang untuk memilih, menata, dan menafsirkan informasi. Etika dalam pengambilan keputusan. Seseorang dapat menggunakan 3 kriteria yang berbeda dalam membuat pilihan-pilihan yang etis. Yang pertama ada kriteria utilitarian. Keputusan dibuat semata-mata berdasarkan hasil konsekuensinya. Kedua, kriteria hak. Nah, keputusan konsisten dengan hak dan kebebasan fundamental sebagaimana ditetapkan dalam dokumen seperti dokumen HAM. Ketiga, ada kriteria keadilan. Keputusan yang dibuat adalah keputusan yang menegakkan aturan secara fair dan juga objektif atau independen sehingga terciptanya manfaat dan biaya secara adil. Berikut ini adalah hasil dari analisis saya terhadap suatu organisasi mengenai 5 perilaku individu yang dimana hasilnya itu bisa saya kaitkan dengan materi yang sebelumnya saya sudah jelaskan tadi. Hasil pengamatan. Berdasarkan hasil analisis saya dari dasar-dasar individu dari sebuah organisasi yang saya analisis, ada beberapa karakteristik dari jenis kelamin. Nah, terdapat 2 orang berjenis kelamin laki-laki dan 3 orang berjenis kelamin perempuan dengan umur yang berbeda-beda.
2 orang dengan umur 22 tahun, 2 orang dengan umur 23 tahun, dan 1 orang berumur 25 tahun. Nah, untuk status perkawinannya, 3 orang sudah menikah dan 2 orang belum menikah. Kelima individu ini tentu saja memiliki perbedaan karakteristik. Mereka mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam bekerja tim. Nah, perbedaan itulah yang membuat mereka saling melengkapi dalam sebuah organisasi tersebut. Lalu ada nilai dan sikap. Selanjutnya dari sisi nilai dan juga sikap, setelah saya analisis, saya menyimpulkan bahwa kelima individu ini mempunyai nilai terminalnya masing-masing. Nah, tujuan mereka juga ternyata tidak jauh beda, yaitu ingin mencapai kesuksesan baik dalam organisasi maupun juga pribadinya masing-masing. Ini akan mereka capai dengan cara menerapkan nilai-nilai instrumental. Selanjutnya ada kepribadian dan emosi. Dari kelima individu yang sudah saya analisis ini, mereka mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Di antaranya, 2 individu yang selalu egois dan ingin selalu lebih tinggi daripada individu-individu lainnya. 1 individu yang selalu tergesa-gesa dalam bekerja atau tidak sabaran, dan 2 individu selalu sabar dan tenang dalam menghadapi situasi apapun. Lalu ada persepsi dan pengambilan keputusan. Hasil dari sebuah organisasi yang sudah saya analisis ini, dari kelima individu ini mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Tapi dengan persepsi yang berbeda-beda itulah mereka tidak menjadikan itu sebagai perdebatan, tetapi mereka menjadikan itu semua untuk kesimpulan dari setiap masing-masing individu. Nah, cukup sekian hasil dari analisis saya mengenai perilaku individu dalam berorganisasi. Dan juga tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lali Nirmalasari, SPD MM, dan juga kepada Bapak Pulje Pulung Puryana, SEMSI, selaku dosen perilaku organisasi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.